Oke Mas Bro, kali ini kita akan memberitahu nih, mau ngasih tahu nih. Nah, ini salah satu aplikasi dari prinsip Bernoulli dalam hal Torricelli. Nah, yang namanya Torricelli itu prinsip apa sih? Nah, aduh, kok hitam? Nah, Torricelli itu prinsip apa? Jadi Torricelli itu adalah prinsip mengenai sebuah penampungan air atau tong. No, kan itu tong yang bocor atau berlubang. Oh, kan gitu. Ngerti ya? Tong yang bocor atau yang berlubang. Nah, kan ini. Jadi gini, misal nih, misal. Nah, misal loh kita punya tong nih. Jess, setinggi ini ya. Jeret. Nah, jeret. Nah, ini. Nih, misalkan lubangnya di sini. Nah, berarti ini kan kita punya tinggi, misalkan ini tinggi yang atas. Oh, ini hanya yang atas. Benar ya? Berarti hanya yang atas itu adalah, hanya yang atas itu adalah tinggi lubang, loh, kan gitu, dari permukaan air. Nah, kan gitu, tinggi lubang dari permukaan air. Kan gitu. Oke ya, loh Mas, kalau prinsip Bernoulli-nya gimana? Ya kita dasarnya mulainya dari Bernoulli. Kalau misalkan air kan mancur gini, no, kan gitu. Bener ya? Nah, persamaan Bernoulli nanti gini. Oh, titiknya di sini. Nah, sama misalkan titik yang di sini misalkan. Oh, kan gitu. Atau yang di sini misalkan. Nah, berarti nanti gini. B1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan B2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Tadi yang namanya prinsip Torricelli itu nanti lebih dikhususkan kepada sebuah tong air yang di sini itu terhubung dengan udara luar atau tidak ditutup. Nah, jadi bukan tangki yang bertekanan. Bisa dipahami ya. Sehingga karena yang bukan bertekanan, kalau ini adalah 1, ini adalah 2, oh berarti sama-sama ini tekanan udara luar. Sehingga ini dengan ini kan boleh dicoret. Nah, kan gitu. Ngerti maksudnya ya? Loh Mas, jika yang di sini titik 2 nih. Loh, ini kan dia punya kecepatan. Anggap, nah sekarang kita anggap di sini itu adalah dasarnya. Berarti karena ini punya kecepatan, ini ada. Tapi karena di sini dianggap dasarnya, sehingga ini kan nggak ada ketinggian. Alias hanya 0, oh berarti coret. Nah, kan gitu. Nah, sekarang gini. Kalau ini airnya turun ya, bener ya, airnya kan nanti turun. Cuman kalau lubangnya itu kecil, berarti kan kecepatan penurunan tidak sebanding dengan kecepatan ini. Atau kalau ini kecepatannya cepet banget, ini kan cuman pelan-pelan. Sehingga karena pelan-pelan, maka ini dianggap sebagai 0. Loh, kan gitu. Maka nanti tinggal ini. Oh, berarti rho dikalikan G dikalikan kedalamannya. Kan kedalamannya HA. HA sama dengan setengah rho dikalikan V kuadrat atau V2. Duh, ini coret, ini hilang. Nah, sehingga V2 sama dengan akar 2 kali G kali H-nya yang A. Atau hanya yang atas. Nah, ini silahkan dikotai. Loh, kan gitu. Bisa dipahami ya? Berarti kecepatan aliran yang keluar, nah ini adalah ini. Loh, kan ini. Jadi ini kalau ditulis kecepatan aliran yang keluar dari lubang. No, kan itu enaknya gitu. Oke ya. Kan. Tapi Mas kalau misalkan dilanjutkan, dilanjutkan. Air kan jatuh ke bawah. Nah, benar ya. Ini geraknya setengah parabola. Oh, berarti geraknya setengah parabola. Setengah parabola. Nah, kan gitu. Nah, kalau setengah parabola itu kan waktu untuk air ke sini dengan waktu untuk air ke sini atau waktu untuk ke sini kan sama. Sehingga ini ada yang namanya S, jarak jatuhnya air. Nah, kalau misalkan ini kita anggap sebagai hanya yang B. Benar ya? Oh, berarti hanya yang B sama dengan V0 kali T ditambah dengan setengah GT kuadrat.
Karena jatuh bebas kan ini nol. Yang ini loh ya yang hitung. Waktu untuk kesini dengan waktu untuk kesini kan sama. Oh, masukin. Oh, berarti 2HB kan gitu dibagi dengan G sama dengan T kuadrat. Nah, jadi waktu untuk jatuh akar 2HB dibagi dengan gravitasi. Kan enak tuh, enak. Berarti ini waktu untuk jatuh. Nah, waktu air sampai ke bawah. Nah, kan gitu loh Mas. Berarti kita bisa dong mencari S-nya. Loh, bisa. Ganti. Oh, S. Oh, berarti kalau jarak jatuh ya S sama dengan V kali T. Atau kalau kita mau bikin cara cepet nih. Nah, tinggal kita masukin akar V-nya 2G kali HA. Kalau yang T-nya 2HB dibagi gravitasi. Loh, ini kan coret, ini hilang. Berarti yang namanya S boleh. 2 kali 2 kan 4. Keluarin 2. Oh, 2. Akar hanya A dikalikan hanya B. No, kan gitu. Berarti ada 3 hal penting. Yang satu yang ini. Berarti kecepatan aliran. Yang satu waktu untuk jatuh. No, waktu untuk jatuh. Oh, yang satunya lagi jarak jatuh bisa. Tapi kalau kamu nggak mau ngapalin ini, ya ini aja yang dipahami. Nah, kan gitu. Oke ya. Nah, nanti bisa dipahami ya. Nah, Mas, kalau saya punya contoh soal gimana? Nah, kita punya contoh soal. Misalkan gini, misalkan. Woi, saya punya tong. Nah, misalkan kita punya example. Wah, saya punya tong. Jret. Tong, ternyata gini deh. Tinggi permukaan air itu 1 meter. Wah, ini. Ternyata pada jarak misalkan 20 cm dari lubang dia bocor. Bener ya? Nah, Mas, ini terhubung dengan udara luar, bukan pertekanan. Kalau pertekanan nanti kita menggunakan prinsip dasarnya dari Bernoulli. Nah, maka kalau misalkan pengen mencari kecepatan aliran yang keluar, berarti akar 2 kali G kali H yang A. Loh, berarti jadi V-nya masukin akar 2 kali 10, hanya yang A 0,2. Oh, kan gitu. Coret ini sikat. Meter loh. Nah, dibikin meter. 2 kali 2 kan 4. Nah, berarti kecepatan untuk jatuh akar berapa? 42 meter per sekon. Mas, kalau saya mau mencari waktunya. Oh, kalau T. Oh, T gampang. Akar 2H-nya yang B dibagi gravitasi. No, aneh. Berarti di sini aja wis. T sama dengan akar 2H-nya yang B, berarti yang ini kan sampai ke dasar. Air kan jatuh ke bawah, berarti sampai di bawah. Kalau ada tiangnya sampai ke bawah. Oh, jangan yang ini. Karena kalau yang ini air cuma sampai sini. Memang ada. Kalau pakai tiang airnya cuma sampai sini kan nggak ada. Nah, kan gitu. Berarti 20 cm 1 meter. Berarti ini 80. Atau 0,8 dibagi dengan 10. 2 kali 0,8. 1,6 dibagi 10 akar 0,16. Oh, berarti waktu untuk jatuh 0,4 satuannya sekon. No. Berarti kalau misalkan kamu pengen mencari S, pakai ini. Nah, warna beda S ya sama dengan V kali T alias 2 kali 0,4. Oh, berarti 0,8 meter. Nah, inilah yang namanya S-nya. Atau kamu mengerjakannya S-nya 2 akar HA kali HB. Tuh, kan gitu. 2 akar hanya yang A 0,2, hanya B 0,8. Jret. 0,2 kali 0,8 0,16. Oh, berarti ini 2 akar 0,16. Kan 0,4. Berarti 2 kali 0,4. Berarti S-nya 0, kan sama hasilnya. Ngerti ya? Nah, ini contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Example yang paling mudah aja, wis. Tapi yang jelas, kalau ini dihapus. Nah, yang ini. Maka yang kamu pahami 1, 2, 3.
Oke ya, nah ini semoga bermanfaat buat lo semuanya. Ini adalah salah satu prinsip Bernoulli mengenai tong yang berlubang. No, kan gitu. Oke, Mame. Nah, ini ada soal Eptanas nih, tahun 92. Yuk kita bahas yuk. Dari gambarnya kelihatannya ruwet, bener ya? Waduh, ruwet sekali. Berdasarkan gambar bak air di bawah ini, maka kecepatan air yang keluar dari lubang A. Wow, ini soal tahun 92 ini bikin kacau nih. Loh mas, kalau yang namanya ini prinsip mengenai apa? Tong yang berlubang, loh berarti prinsipnya mengenai tori seli. Loh kan enak. Kalau V kan tinggal akar apa? 2GH. Loh kan gitu. Tapi mas, kok kayak gini? Oh nggak apa-apa, yang penting selisih ketinggian. Tuh, kalau kayak gini akhirnya kan airnya mancurnya ke atas. Kalau gini mancurnya ke sana. Nah, selisih ketinggiannya 1 kurangi 20, berarti 80 cm. Nah, lo tinggal masukin 2 kali 10 kali 0,8. 0,8 kali 10? 8. 8 kali 2? 16. 16 di akar? 4. Loh, kan selesai. Foya-foya. Mau gimana tongnya ya nggak masalah. Nah, kan gitu. Hanya nanti ketika seperti ini arah pancarannya kan jadi berbeda. Nah, kan itu ya. Yang membedakan hanya itu aja. Ya guys ya, semoga bermanfaat buat kamu semuanya.